atau pemilihan umum sendiri merupakan hal yang terus berulang setiap sekali dalam 5 tahun, baik itu pemilu untuk tingkat kabupaten atau untuk bupati, tingkat provinsi yaitu gubernur, dan pemilu untuk pemilihan kepala negara atau presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif pusat maupun daerah memiliki unsur yang harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemilu akan mengikutsertakan seluruh warga negara Indonesia dengan syarat yang berlaku. Peserta pemilu meliputi semua lapisan masyarakat, termasuk peserta didik yang telah berusia 17 tahun ke atas, yang mana telah mendapatkan haknya untuk mengikuti pemilu. Peserta didik saat ini yang bisa dikatakan sebagai era milenial hidup bersama kemajuan teknologi dan informasi. Hidup berdampingan bersama kemajuan teknologi diharapkan supaya peserta didik lebih baik dalam bermedia dan tidak mudah dipengaruhi oleh berita. Peserta didik justru diharapkan dalam menjalankan tugas pengawasan partisipatif. Meningkatnya keterlibatan masyarakat, terutama kaum muda seperti peserta didik dalam mengawal peserta demokrasi 5 tahunan pemilu serentak 2024 mendatang adalah sebuah harapan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat. Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa para pemuda merupakan subjek yang aktif serta punya peran dan pengaruh amat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Literasi politik diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membuat seorang pria maupun wanita baik secara melek politik dan mampu menerapkan dalam dunia perpolitikan. Negara kita Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang pada prosesnya memerlukan suatu indikator adanya masyarakat yang terdidik serta memiliki tingkat intelektualitas dalam arti terbentuknya warga negara yang sadar dan paham setiap terhadap kebijakan-kebijakan politik dan birokrasi pemerintah yang biasa disebut literasi politik atau melek politik. Dalam dunia pendidikan, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan telah diprogram dan dirancang untuk meningkatkan partisipasi politik serta menyiapkan generasi muda untuk terlihat secara aktif dalam kehidupan sipil dan politik. Dan di samping itu, pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan utama yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri pada calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, sehingga peserta menjadi salah satu pilar suksesnya pemilu yang berlandaskan undang-undang dan secara luber dan jurdil. Survei yang telah penulis laksanakan di SMA Negeri 4 Padang mengambil metode pengambilan survei yang berupa kuesioner yang mana siswa dipilih secara acak. Terdapat 20 siswa yang ikut serta dalam survei tersebut. Dalam tulisan ini, penulis akan menyajikan hasil dan surveinya yang telah diambil. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif, atau bisa disebut sebagai mixed method. Mixed method research adalah metode penelitian yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi outcomes dan prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam satu penelitian, pengambilan data menggunakan cara wawancara dan observasi langsung di lapangan dengan mengumpulkan data dari kuesioner yang telah dibacakan oleh surveyor. Dalam penelitian ini terdapat 20 responden yang merupakan siswi dan siswi dari SMA Negeri 4 Padang yang dipilih secara acak dan masing-masing kelasnya diambil 2 atau 3 sampel responden.